Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, dalam situasi kondisi yang saat ini serba susah untuk mencari uang, kita harus bisa berpikir cerdas dalam menekuni bidang usaha yang khususnya usaha skala rumahan. Ternak unggas adalah salah satu terobosan kita untuk sebagai investasi yang ada di rumah kita, memanfaatkan lahan-lahan kosong sehingga kita nantinya ketika membutuhkan uang dadakan tidak pusing-pusing dalam mencairkannya atau menjualnya. Beberapa unggas seperti ayam dan entrok dan bebek merupakan pilihan tepat bagi orang-orang yang sibuk ya, yang mempunyai kesibukan dari pagi sampai sore di luar rumah, tetapi keberadaannya ada di desa. Di desa banyak lahan kosong yang ada di depan rumah, samping rumah, belakang rumah, itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang desa sehingga eman-eman atau sayang sekali jika tidak dimanfaatkan untuk beternak. Dari ayam dan entrok mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari postur tubuhnya, konsumsi pakannya, daya tahan tubuhnya, dan daya jualnya. Tetapi dari ketiga perbedaan tersebut, entrok mempunyai keunggulan yang sangat banyak bila dibandingkan dengan unggas yang lain. Entrok mempunyai postur tubuh yang sangat besar, mempunyai berat badan yang sangat besar, mempunyai konsumsi pakan yang sangat banyak. Tetapi harga jualnya juga cukup tinggi. Untuk entrok yang usia umur 3-4 bulan di pasaran untuk yang bisa dikatakan standar, belum silangan, itu di harga Rp75.000 untuk yang jantan dan Rp60.000 atau Rp55.000 untuk yang betina. Belum entrok yang silangan. Entrok yang silangan antara jumbo dan rambon ini mempunyai harga yang sangat fantastis teman-teman, di atas Rp100.000 di usia 4 bulan untuk yang jantan dan 80-90 untuk yang betina. Tetapi dengan keadaan bobot yang sangat besar, konsumsi pakan juga harus kita pikirkan. Pakan alternatif adalah pilihan tepat untuk kita bisa memenuhi kebutuhan ransum pakan harian ternakan entrok kita agar pertumbuhannya tetap optimal. Banyak pilihan varian pakan teman-teman, bisa hijauan, bisa ketubok pisang, bisa yang namanya enceng gondok atau cacing, keong sawah, bahkan maggot. Tetapi untuk saat ini yang perlu saya sampaikan adalah dari beberapa pakan alternatif ketersediaannya cukup berpengaruh besar atau dipengaruhi dengan adanya musim atau alam. Musim kemarau kita tidak bisa mencari keong sawah karena sawah dalam keadaan kering. Musim penghujan mungkin banyak keong sawah, tetapi perlu dipahami musim hujan, musim tanam ini keong dianggap sebagai hama oleh para petani, sehingga nantinya khawatirnya nanti keong-keong ini akan diracun atau akan diobati sehingga keberadaannya tidak diinginkan. Bila keong-keong yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang ada di persawahan, kalau diberikan ke ternakan entrok kita, hasilnya ya seperti itu, entrok kita akan mati secara mendadak teman-teman. Terkait dengan hijauan kalau musim kemarau juga pusing. Hijauan kalau musim penghujan banyak, tetapi juga perlu diingat bahwa dalam keadaan musim hujan dan musim kemarau saat ini banyak musim kemaraunya. Musim hujan kemarin beberapa waktu lalu baru mengguyur yang ada di Purworejo ini atau daerah Purworejo ini baru 3 hari teman-teman. Padahal kemaraunya sudah berkepanjangan. Dari beberapa pakan alternatif yang tidak mengenal musim adalah maggot. Maggot bisa dibudidaya walaupun di musim hujan maupun di musim kemarau. Ini sangat bisa dikembangkan atau sangat bisa untuk diandalkan ketersediaannya. Pakannya pun cukup simpel ya. Ketika kita tidak ambil pusing dengan komentar orang, tidak malu dengan cibiran orang, kita bisa mengambil sampah-sampah organik yang ada di daerah perkotaan atau pasar. Tetapi ketika kita merasa malu
dan merasa jijik seperti itu, kita bisa meminta bantuan kepada tukang-tukang parkir yang ada di pasar-pasar untuk bisa memindahkan sampah organiknya ke kandang maggot kita. Oke teman-teman, dari beberapa pakan alternatif, maggot sangat anjurkan untuk bisa mempertambah ya, atau menambah produktivitas ternakan entok kita, baik yang masih dalam usia remaja, anakan, bahkan yang dewasa. Untuk yang anakan, daya tahan tubuhnya cukup kebal terhadap serangan bibit penyakit, pertumbuhannya pun juga lebih optimal bila diberikan pakan maggot. Untuk yang remaja, pertumbuhan bulu ini sangat dianjurkan, karena ketika bulu sudah rapat, pasti produksi akan berlanjut atau akan cepat bertelur. Untuk yang dewasa atau yang indukan, ini sangat dianjurkan pemberian maggot atau pakan protein tinggi yang sifatnya alternatif, supaya nanti produktivitas telurnya akan maksimal untuk yang betina. Untuk yang jantan, supaya nanti birahi bisa lebih kondusif, lebih optimal, dan tingkat fertilitasnya tinggi. Tetapi teman-teman, kita perlu diingat bahwasanya penyimpanan maggot ini juga cukup harus kita persiapkan dengan matang, karena maggot ini adalah sifatnya hewan ya. Hewan ini perlu makan, perlu yang namanya sirkulasi udara, juga perlu air. Dengan adanya tempat yang sudah kita siapkan seperti di video ini, menggunakan biopon dengan ukuran yang sangat besar, menimbulkan maggot-maggot ini akan cepat pertumbuhannya. Di usia 7 hari, maggot bisa diberikan ke ternakan entok kita dengan ukuran yang cukup lumayan besar. Konsumsi pakan entok dengan maggot ini ternyata bila kita pahami teman-teman, seperti di kandang saya, konsumsinya untuk yang dewasa itu 1 genggam 1 kali makan, dan bila kita memberikannya 2 kali sehari, maka per ekornya membutuhkan 2 genggam untuk yang dewasa. Untuk yang anakan, 1 genggam di usia 1 bulan itu bisa mencukupi kebutuhan pakan 3 ekor. Jadi akan lebih irit. Tingkat protein yang ada dalam kandungan maggot ini juga cukup besar teman-teman. Bila kita bandingkan dengan pakan komersil di harga Rp13.000 per kilo atau Rp15.000 per kilo, ini proteinnya di angka 18%. Bila kita menginginkan pakan pabrikan dengan protein yang tinggi, maka kita harus mencari mitra ayam broiler. Tetapi perlu diingat, ini tidak dianjurkan karena ini dilarang ya. Kemitraan ayam broiler tidak memasarkan produk pakannya ke pasar luar atau disebarkan ke masyarakat dengan masif. Ini tidak dianjurkan, karena kalau ini konangan atau ketahuan, maka urusannya akan ribet teman-teman. Yang kita bahas adalah pakan yang legal, pakan yang dikeluarkan oleh merek-merek ternama seperti Pokpan dan lain sebagainya. Itu di angka Rp13.500 sampai Rp14.000. Bila eceran itu hanya kandungan proteinnya sekitar 14 sampai 18%. Bisa dibayangkan ketika kita mengeluarkan kos 13%, Rp13.000 dengan produksi pakan dengan protein 14%, maka kosnya akan terlalu banyak. Karena di dalam campuran pakan pabrikan pun di situ juga ada tepung ikan, ada tepung tulangnya, ada jagung gilingnya, dan masih banyak lagi. Produksi pakan pabrikan ini kenapa dicampur-campur? Dikarenakan keuntungan yang akan mereka dapat. Berbeda dengan maggot teman-teman, maggot ini adalah sifatnya hewan, dia tidak ada campurnya sama sekali. Ketika diberikan pakan yang berprotein tinggi seperti buah-buahan, seperti ampas tahu, seperti sampah organik yang ada di pasar, ini akan menjadikan maggot-maggot ini semakin besar pertumbuhannya. Perlu diingat, kalau maggotnya wujudnya semakin besar dan gemuk, maka kebutuhan pakan untuk ternakan entok kita juga akan semakin irit. Perbandingannya, kalau maggot di usia 7 hari itu 1 ekor katakanlah membutuhkan 50 ekor maggot,
maka di usia 10 hari mungkin hanya 25 ekor maggot cukup untuk 1 ekor entok yang ada di kandang kita. Kos pakan yang irit dengan penempatan penyimpanan maggot yang sangat representatif ini menjadikan kita peternak entok tidak kewalahan dalam memberikan konsumsi pakan harian ternak entok kita. Mas, apakah ada efek negatif ketika entok kita diberikan maggot? Ada, teman-teman. Efek negatifnya apa? Produksi telurnya meningkat. Kalau kita tidak bisa memberikan ruang atau tempat mengeram dengan baik atau tidak mempunyai mesin tetas, maka ini akan menjadi efek negatif. Karena apa? Produksi telur yang sangat banyak tidak mampu untuk dierami oleh semua betina, sehingga ini akan menjadi masalah di kandang kita. Tidak keuntungan yang kita dapat, tetapi kerugian karena banyak telur-telur yang tidak jadi. Perlu adanya terobosan kita dalam penyimpanan telur, ataupun ketika kita tidak mempunyai mesin tetas, maka yang namanya pembagian telur harus kita lakukan seperti yang ada di video saya kemarin, teman-teman. Saya memberikan pengalaman ketika overload di kandang saya, jumlah telurnya terlalu banyak, 1 ekor sampai 23 butir, 25 butir, 20 butir. Ini saya tidak akan mengambil resiko, teman-teman, ketika saya mendiamkan telur-telur ini dierami oleh indukan aslinya. Maka yang saya lakukan adalah saya membagi beberapa indukan yang telurnya tidak stabil, saya berikan. Yang indukannya overload telurnya, maka saya akan kurangi. Hal-hal seperti ini menjadikan efek negatif bagi kita semua peternak entok. Ketika kita mempunyai ternakan entok yang mempunyai produktivitas tinggi, sarana prasarana atau tata laksana kandang tidak kita siapkan secara matang, maka tentu akan menjadi efek negatif di kandang kita. Walaupun itu sebenarnya adalah efek positif, tetapi karena prasarannya tidak mencukupi, tidak memadai, menjadi efek negatif atau akan menjadi kerugian produksi yang ada di kandang kita. Oke, teman-teman, itu adalah semua tentang maggot ya. Maggot ini mempunyai efek negatif dan efek positif, mempunyai segudang keuntungan bila kita memberikan pakan ternakan endok kita dengan maggot, tidak memberikan ruang ke pakan alternatif lain, karena pakan alternatif lain seperti hijauan, keong sawah itu terpengaruh dengan yang namanya alam. Tapi maggot berbeda dengan pakan alternatif yang lain. Dia tidak mengenal cuaca, baik yang namanya musim penghujan, musim kemarau, bisa dibudidaya. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua untuk bisa mencari pakan alternatif agar produksinya tetap lancar, tetapi biaya kos pakan tetap bisa kita tekan. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.